Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, teman-teman agak telat videonya karena sebenarnya saya udah buat kemarin, cuman saya lupa videonya di mute. Ternyata pas udah beres saya rekam dan saya mau upload, dicek dulu ternyata malah masih ke mute. Jadi saya buat lagi ya videonya. Oke, materi minggu ini kita tentang artificial neural network ya. Oke, sebelum masuk ke artificial neural network, itu kita bahas dulu nih sejarah awal mulanya sebelum ada tuh kayak gimana dan motivasi kenapa ada ANN tuh seperti apa. Jadi nanti bakal dibahas dulu linear classification, terus mulai ke perceptron, masuk ke logistic regression dan baru ke neural network. Oke, history and motivation dari linear regression. Ingatlah ya, kalau linear regression intinya ketika uh, kita mau prediksi misalnya harga saham gitu ya, kan ini tinggal si modelnya tuh tinggal buat satu garis lurus aja gitu yang misalnya ini persebaran datanya, terus modelnya ya berupa garis linear aja gitu. Modelnya itu adalah Y sama dengan WX plus B gitu ya, yang biasa kita pakai. Ini persamaan garis biasa. Ini kalau satu variabel. Kalau dua variabel, berarti tinggal tambahin aja. Ini beta 0 itu adalah si biasnya gitu ya. Beta 1 sampai beta ke D itu adalah si weightednya atau ya si bobotnya. X1 sampai XD itu adalah fiturnya atau atribut gitu ya. Hmm, nah, intuisinya kita pakai Yetopi itu tinggal weighted sum of the attribute saja, kali-kaliin aja bobot sama atributnya kemudian dijumlahin. Nah, masalahnya di sini adalah the best weights-nya seperti apa. Kemudian solusi pertama adalah kita pakai LSE, least square error ya, untuk menentukan si errornya. Ada banyak, ada SSE, MSE, dan lain sebagainya, terus ya dan seterusnya. Nah, masalah lagi yang muncul adalah mahal di calculation-nya, perhitungannya ketika dimensinya semakin banyak gitu ya. Jadi kita butuh teknik lain untuk nge-handle masalah tersebut. Terus kalau kita pengen, tadi kan linear regression berarti tujuannya untuk regresi gitu ya. Sedangkan gimana kalau buat klasifikasi? Oke, kalau buat klasifikasi kita buat aja gitu. Ketika si hasil weighted sum-nya atau si topinya itu lebih dari 0, maka kelasnya itu masuk ke positif gitu ya. Tapi kalau kurang dari 0 itu negatif. Tapi ini juga modelnya kurang bagus gitu ya. Kenapa? Karena ini using MSE max points far away from the decision boundary have a huge effect on the model. Solusinya gimana? Ya udah discrimination gitu ya, function which minimize the number error. Ini kayaknya kita nggak perlu detail. Intinya kalau awalnya dari linear regression gitu ya, kemudian masuk ke perceptron, sebenarnya ke logistic regression dulu gitu ya. Linear regression, kemudian si linear regression ini nggak bisa buat klasifikasi, maka lanjut ke logistic regression.
Di mana di logistic regression ini si weighted sum-nya itu, si, perkalian antara bobot dengan fitur kemudian dijumlahin seluruhnya, kita masukin ke dalam sebuah fungsi aktivasi. Di sini fungsi aktivasinya disebut sebagai sigmoid atau logistic function gitu ya. Ini rumusnya 1/1 plus E pangkat minus Z. Z ini adalah sebagai si, Y topinya yang tadi gitu ya. Nah, jadi nanti outputnya itu kalau yang linear regression kan real gitu ya. Ini juga real sih, tapi dia punya batas gitu. Si sigmoid function ini dia punya batas, yaitu nilainya di range 0 sampai 1, di mana ketika kurang dari 0,5 hasilnya itu bakal dimasukin ke kelas yang 0, sedangkan kalau lebih dari 0,5 atau sama dengan itu bakal masuk kelas 1. Idenya seperti itu. Nah, kemudian di sini ad ini adalah MSE ya, mean square error. Jadi selisih error itu kan sebenarnya kita bisa hitung sebagai selisih gitu ya. Selisih antara yang benar dikurangi hasil prediksi model, dikuadratin, dijumlahin, dirata-ratain gitu ya. Eh, iya dirata-ratain gitu. Dikuadratin, dirata-ratain, ya udah beres. Nah, kemudian untuk si logistic regression ini ada catatan gitu ya. Ada catatannya adalah kita pakai modified sehingga errornya seperti ini. Ini kenapa kayak gini, kalian bisa pelajari lagi karena kita cuma sekilas aja bahas logistic regression. Nah, abis itu kita masuk ke neuron in our brain. Jadi, kenapa sih ada, oh ya, kita potong dulu videonya, kita lanjut ke selanjutnya.